Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Menculik seorang balita di Taman Rinjani Selong, Lombok Timur, seorang wanita diringkus polisi. Memiliki ratusan butir obat terlarang, wisatawan asal Amerika Serikat diringkus polisi. ITDC dan Mandalika Grand Prix Association memastikan gelaran MotoGP Mandalika seri ke-17 digelar sesuai jadwal. Seorang wanita wisatawan asal Amerika Serikat berusia 51 tahun diringkus aparat Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB karena diduga berbisnis obat terlarang jenis narkotika golongan 1. Tersangka diringkus di salah satu villa di wilayah Mandalika, Lombok Tengah usai menerima kiriman paket 599 butir pil bernama Karisprodol dan Tapentadol. Dua jenis obat ini merupakan obat yang dilarang beredar di Indonesia. Barang haram tersebut dipesan di India melalui media online, kemudian dikirim ke Indonesia menggunakan jasa pengiriman barang antar negara. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Petugas menegaskan obat yang dikuasai tersangka merupakan obat keras yang bisa menimbulkan efek kejang dan berhalusinasi dan masuk golongan kelas 1 narkotika. Berdasarkan dari informasi masyarakat, kita mendapatkan adanya informasi kiriman barang melalui jasa pengiriman. Nah, saat itu kami bergandengan atau bekerja sama dengan Bea Cukai Kota Mataram untuk melakukan pengecekan dan kontrol delivery kepada siapa penerimanya. Nah, pada saat dilakukan pengantaran, akhirnya kita berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial SRB tadi, yang merupakan warga negara Amerika Serikat yang saat itu dia berketepatan sedang wisata di daerah salah satu villa di Lombok Tengah. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Iya, Pemuda bernama Irfan Jayadi, 24 tahun asal Kelurahan Pejanggi, diringkus aparat Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga menjamret tas milik pemotor. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang kehilangan tas jinjing berisi barang berharga. Kasus tersebut terungkap karena polisi melacak ponsel milik korban yang berada dalam tas yang dicuri tersangka. Polisi menyita tas, ponsel, dompet, dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan spesialis jambret yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jadi pelaku ini memepet korban yang dimana melihat di jalan itu sepi sekitar jam 23 dini hari pada hari Senin. Pelaku memepet korban dan melakukan perampasan sebuah tas demikian. Jadi selanjutnya barang bukti itu dibuang di kali ataupun parit. Sebagian diambil isinya oleh pelaku. Tersangka mengaku menjamret untuk membeli minuman keras. Siapa kamu jambret? Sendiri aja. Di mana kamu lihat dia pakai tas dari rumah sakit Islam, terus kamu ikutin dia sampai di mana? Sampai Pajang. Dari depan rumah sakit Islam kamu lihat dia pakai motor, tasnya ada di, terus kamu langsung tarik tasnya, putus, dapat tas langsung kabur. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Komisi Pemilihan memberikan kesempatan bagi warga untuk melaporkan keberatan mereka terhadap syarat administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada serentak November nanti. Selama 3 hari masa sanggah yang diberikan, KPU tidak menerima laporan dari masyarakat tentang kekurangan bakal calon yang telah diumumkan melalui media massa. Masa sanggah merupakan kesempatan untuk memberikan masukan kepada KPU sebagai wujud demokrasi dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Setelah melalui masa sanggah, KPU kemudian akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan mana saja yang dinyatakan lolos mengikuti pilkada. Sampai hari ini, itu kan batas waktu untuk tanggapan masyarakat berkaitan dengan syarat calon atau visi misi dan sebagainya. Sampai hari ini untuk di tingkat kita di gubernur tidak ada. Kami akan menjalankan penetapan tanggal 22, andai pun misalkan ada tanggapan, sanggahan atau tanggapan dari masyarakat, tentu nanti ada mekanisme yang kita lakukan. Kita melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 22 September mendatang. Setelah itu dilanjutkan dengan pengundian nomor urut paslon sehari berikutnya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS menjelang pemilihan kepala daerah serentak. KPU membuka lowongan untuk 17.217 orang yang akan bertugas di 1.913 tempat pemungutan suara di seluruh kecamatan. Proses rekrutmen akan dilakukan secara selektif agar para anggota KPPS profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain dituntut netral, anggota KPPS juga dilarang berasal dari anggota partai politik. Rencana berapa Yang dibutuhkan rencana jumlah TPS itu kan 1.913. Nah, masing-masing di TPS kita membutuhkan KPPS itu 7 dan 2 dari Linmas, jadi 9 orang. Sehingga kita butuhkan 17.217 KPPS. KPU memastikan proses seleksi anggota KPPS dilakukan secara transparan dan profesional. Pelaksanaannya juga bisa diawasi oleh masyarakat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.